Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taki Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan nafas, diberikan kesehatan, diberi kemudahan, kelancaran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat besertakan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jerih payah beliau atas izin Allah, kita saat ini bisa merasakan bagaimana indahnya Islam, bagaimana kita sudah melewati atau sudah lewat dari namanya masa jahiliyah. Baik abang, kakak, ya bunda, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali untuk ngapel, ngaji pelan-pelan. Bulan lalu judulnya dengan bulan ini masih sama, yaitu menjadi pribadi atau seseorang yang berakhlakul karimah. Memang berbicara berkenaan dengan akhlakul karimah sangat luas dan panjang kali lebar pastinya. Panjang kali lebar bagaimana seseorang itu menjadi akhlakul karimah. Kemarin sudah saya bahas tentang akhlakul karimah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, kepada makhluk. Kemarin kita sudah tahu juga bahwasanya berakhlakul karimah kepada Allah ini juga terbagi dua, yaitu mengikuti segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Itu sudah jelas, kita sebagai hamba diperintahkan hanya untuk beribadah dan juga memposisikan kita hanya sebagai hamba yang siap diatur, bukan yang mengatur. Hari ini kita masuk kepada berakhlakul karimah kepada makhluk, yang seperti kita tahu berakhlakul karimah kepada makhluk bisa kepada manusia, sesama manusia, bisa kepada alam, hewan, dan lain sebagainya. Itu pun juga termasuk makhluk Allah. Namun dari sekian banyak sifat-sifat dari akhlakul karim atau akhlak yang mulia, itu adalah memegang amanah atau memelihara amanah. Memang tadi itu habis subuh saya mau kira-kira apa ya, amanah atau dermawan kira-kira yang dibahas dulu gitu. Ya sudah deh, amanah gitu. Berhubung ini juga kan sebentar lagi kita akan melaksanakan milad paskas ya, lebih interview lagi, lebih memperbarui niat lagi. Dan tadi pagi juga ada kosakata dari Saluman PSJ ya, penanggung PJS, penanggung jawab sementara ya. Ternyata hanya meneruskan ya, memberikan penjabaran lagi sedikit. Oke, memelihara amanah yang seperti kita ketahui, apa yang ada di hadapan kita saat ini dari semenjak kecil itu sudah amanah. Kita diberikan lisan untuk berbicara, diberikan hidung untuk bernafas, mata untuk melihat, kaki berjalan, tangan itu untuk mengambil, dan sebagainya. Itu merupakan amanah dari Allah. Yang mana kita selaku hamba, selaku makhluk ya, sebelum kita beramanah kepada sesama makhluk,
kita juga diwajibkan untuk beramanah kepada Khalik. Siapa itu Khalik? Allah. Jadi asli katanya kholako. Yang bisa nulis ada kholako. Selain istri saya. Ya. Kholako itu cipta gitu. Kholik yang mencipta. Makhluk itu yang diciptakan. Jadi bahasa Arab itu seperti itu. Dibalik-balik, ditambah-tambah, udah beda arti. Nah makanya kita disarankan oleh dianjurkan oleh kiai kita untuk belajar bahasa Arab. Kita selaku makhluk lebih harus mendahulukan yang namanya amanah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui kemarin, berakhlakul karimah dengan mentaati segala perintahnya, dan beramanah kepada Allah pun juga sama. Kita dianjurkan, diwajibkan untuk yang namanya memberikan apa yang sesuai diamanatkan oleh Allah. Kita diamanah untuk sholat, berarti kita sholat. Kita diamanah untuk puasa, kita harus puasa. Amanah yang dasar dalam Islam itu ada di rukun Islam. Apa itu rukun yang pertama? Syahadat. Berapa jumlah syahadat? 2 apa 1? 2 apa 1? 2 apa 1? Nah, itu terhitung 2. Ya, 2. Ya, habis syahadat sholat. Ada berapa sholat? 5. Ditambah boleh? Boleh. Dikurangi boleh? Jangan. Yang ketiga? Zakat. Zakat wajib berapa kali? Berapa kali? Yang wajib? 1, 2, 3, 4? 1. Zakat apa? Fitrah. Yang keempat? Puasa. Puasa berapa kali? Sekali. Iya, sekali sebulan. Karena Ramadan hanya sekali. Betul? Betul. Yang kelima? Haji. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk haji. Paling tidak kita disuruh untuk mengerjakan amanah dari Allah 5 ini dulu. Ini yang wajib. Kita selaku hamba yang diciptakan harus memenuhi amanah yang Allah berikan ini. Minimal 5 ini. Ya. Setelah kita memberikan atau mengerjakan amanah ini, pertanyaan selanjutnya, apakah Allah amanah juga terhadap makhluknya? Allah selaku Khalik, pencipta, amanah tidak kepada makhluknya? Pasti. Apa dalilnya? Tadi stepnya itu kan, Khalik, makhluk. Kita makhluk diwajibkan mengerjakan rukun Islam, betul? Amanah kita selaku manusia, selaku hamba mengerjakan rukun Islam minimal. Nah sekarang Khalik pun juga memiliki amanah. Apa itu amanah kepada makhluknya? Yang tahu? Mengabulkan semua doa. Ya betul. Ud'uuni astajib lakum. Ya, panggillah aku, mintalah ke aku, maka aku akan kabulkan. Nah, dikabulkan ada 3 cara. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang diganti dengan lebih baik menurut Allah, ada yang ketiga diganti ketika di akhirat. Maka saran Ustaz Adi Hidayat, kita jangan pernah bosan-bosan untuk meminta atau berdoa. Karena itu ayatnya Al-Quran itu, ud'uuni astajib lakum. Mintalah padaku, ud'uuni, panggil aku, maka aku akan menjawab. Nah, menjawab di sini yaitu apa yang kita minta, Allah pasti kasih. Ya. Jadi ketika kita sudah minta doa banyak, berdoa banyak, meminta banyak, ternyata masih belum dikabulkan, ya, atau dikabulkan yang lain, maka memang tadi doa itu terjawab dan menjadi 3 bagian, langsung dikasih yang diminta,
diganti dengan yang terbaik menurut Allah atau diganti di akhirat. Nah, maka jangan pernah bosan untuk berdoa dan minta kepada Allah. Nah, jadi Allah saja ya, memberikan melaksanakan amanah dengan baik. Sekarang kita selaku makhluk, masa iya tidak menepati amanah yang Allah kasih kepada manusia? Ya, itu. Jadi memegang amanah tadi di awal kita harus memenuhi amanah yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan ya, amanah ini kalau bagi umat Islam itu sudah jelas. Oh, Allah menciptakan manusia yang diciptakan, disuruh sholat, disuruh zakat, haji, puasa, sami'na wa ata'na. Nah, tapi apakah iya amanah ini hanya diberikan kepada orang Islam atau seluruh umat manusia? Seluruh umat manusia. Walaupun orang kafir itu tidak sholat, apakah mereka tidak diajarkan untuk menyayangi hewan? Diajarkan. Untuk menjaga alam? Menjaga. Itu amanah. Maka kemarin Salman membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu diberi, Ar-Rahim itu disayangi. Nah, maka Ar-Rahman itu ya, atau yang diberi ini ya seluruh umat manusia di dunia ini. Begitupun juga amanah. Amanah pun juga diberikan kepada umat manusia. Bedanya ketika manusia ya, umat Islam misalnya, contoh umat Islam ya, khitan ya, yang laki-laki khitan, dia akan dapat pahala, dia akan meningkatkan ibadahnya. Nah, untuk investasi, untuk bekal nanti pulang ke akhirat. Nah, ketika al-kafirun ya, orang kafir itu sunat juga nggak orang kafir itu? Sunat. Ketika orang kafir itu sunat juga, tapi itu tidak bernilai pahala. Nah, maka sama-sama mengerjakan, tetapi ada yang tidak bernilai, ada yang bernilai ibadah. Nah, maka amanah ini pun juga bukan hanya orang Islam, semuanya. Saya yakin ya, 90% agama di dunia mengajarkan tentang kebaikan, menghormati, menyayangi, betul? Nggak ada yang suruh perang tuh, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Cuman Islam ini sedang di media seperti itulah, ya gitu. Nah, jadi entah Muslim, entah kafir, ya masing-masing diberi amanah oleh Allah. Minimal, baik terhadap alam, baik terhadap sesama makhluk. Nah, ketika kita sudah tahu tadi amanah, ya kita sholat, ya kita ngaji, ya kita puasa dan sebagainya. Ternyata amanah itu bukan hanya sekedar perintah, tapi juga larangan. Ya. Larangan untuk tidak makan daging babi. Nah, larangan untuk tidak minum khamar. Apa khamar ya? Apa namanya khamar tuh? Alkohol, miras. Ya. Itu juga suatu amanah. Maka kita jangan sampai ada pikiran, oh amanah ini yang disuruh aja, yang dilarang itu bukan amanah. Tidak. Baik disuruh, baik dilarang oleh Allah, yang dituliskan di Al-Quran atau dengan sabda Rasul lewat hadisnya, itu merupakan amanah. Nah, ketika itu sudah dikerjakan, maka Allah pun juga akan memberikan amanah kepada kita, atau memberikan hak yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika sudah kita amanah, menjauhi segala larangannya, juga mematuhi segala perintahnya, setelah kepada Allah, baru step selanjutnya manusia itu memberikan amanah atau mengerjakan amanah atau mengikuti larangan dari amanah itu sesama makhluk. Contoh kita sesama manusia. Nah, jadi step awalnya Ustaz Luman mengatakan
melihat seseorang itu dari subuh, melihat itu dari MSQ, karena memang ketika dia sudah beramanah kepada Allah, maka secara tidak langsung amanah kepada manusia pun juga akan bagus. Ya, jadi fondasi utama itu amanah nggak sama Allah gitu. Makanya kemarin ketika di masjidnya Ustadz Syarif jembatan 1 Narogong itu, waktu ada Ustadz Luman di Nuar itu yang saya kesana dulu, ketika saya bilang masjid itu perlu ada namanya Baitul Muamalah atau perdagangan gitu. Namun lebih penting dari itu ada namanya ketaatan. Ya, kan masjid itu ada ketaatan, ada pendidikan, ada sosial, dan juga ada muamalah. Nah, ketika saya bahas ketaatan, ada yang nanya, "Loh Ustaz, berarti orang yang baru hijrah, orang baru belajar ngaji, orang belajar sholat, apakah nggak boleh dimuamalah gitu?" Ya saya katakan, kalau memang siap percaya kepada orang tersebut, silakan peganglah muamalah gitu. Jadi kita membahas muamalah dulu. Karena kenapa? Karena ketika ada suatu amanah, ya, ada suatu amanah, sedangkan fondasi ketaatannya itu atau amanah kepada Allahnya tidak terlaksanakan dengan baik, maka fangtaziris sa'ah, artinya apa? Tunggu waktunya. Ya, kita sudah tahu kan, para pejabat-pejabat dan sebagainya itu, mereka bukan tidak pintar, ya, mereka orang-orang pintar. Namun terhadap amanah, mereka wallahu alam khilaf atau apa tidak tahu, sehingga ya yang seperti kita rasakan seperti ini, gitu. Jadi landasan utama dalam muamalah, landasan utama Ustaz Luman memberikan amanah atau ajakan untuk bergerak dalam bidang sosial atau muamalah atau pendidikan, ketaatannya dulu nih. Amanahnya terhadap Allah ini dikerjakan dengan maksimal atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ketika sudah amanah terlaksanakan oleh Allah, kepada Allah dengan baik, maka pada manusia pun juga baik. Turun asbabun nuzul, ya, turunnya ayat ini kalau saya baca itu berawal dari kejadian Fathu Mekah. Tahu Fathu Mekah ya, Kak? Bang? Fathu Mekah itu pembebasan. Fataha yaftahu artinya membuka. Ya, Fatih sang pembuka. Nah, kalau Fatihun itu sang pembuka. Nah, nanti buka lahan ya, Bang. Ya, amin. Ya, jadi Fathu Mekah ini kejadian di mana saat itu Rasul sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah ke Madinah pada tahun 8 Hijriah. Itu tahun 8 Hijriah, sebelum bulan Ramadan, Rasul ini dan rombongan sekitar 1000 pengikut itu mau melaksanakan umroh di Mekah. Nah, sebelum nyampe ke mana? Mekah, kira-kira 22 km lah. Itu tepatnya di tempat Hudaybiyah, dicegat sama kaum Quraisy Mekah. Ngapain nanti ke Mekah gitu kan? Anda mau umroh gitu. Nggak boleh gitu kan. Nggak boleh, akhirnya menetap sekian hari di Hudaybiyah. Niatnya nggak mau perang sebenarnya. Akhirnya diplomasi ya, ngomong-ngomong musyawarah, akhirnya diadakan genjatan senjata atau tidak sama-sama perang. Ada perjanjiannya tidak perang selama 10 tahun, ada
apa namanya, ada 4 atau berapa perjanjian, saya kurang hafal, yang dinamakan perjanjian itu perjanjian Hudaybiyah. Nah, singkat cerita, di balik suku Quraisy dan suku Islam ya saat itu, ada juga 2 suku yang saling bertengkar, suku Khuza'ah dan juga suku Barkah. 2 ini saling antem juga, kayak berantem. Akhirnya suku Khuza'ah ini merapat ke Islam, suku Barkah ini merapat ke Quraisy. Nah, sebelum 10 tahun itu belum sampai 10 tahun nih misalnya, itu suku Barkah ada yang apa namanya, ada yang berkhianat atau menyiksa suku Khuza'ah. Nah, akhirnya perjanjian Hudaybiyah tadi dilanggar. Nah, setelah dilanggar, Rasul tahu gitu. Akhirnya Rasul langsung memberikan keputusan baru, yaitu menyerang Mekah. Akhirnya yang mau umroh tadi nggak jadi, balik lagi ke Madinah. Makin lambat bulan, lambat hari, makin bertambah sampai sekitar 10.000 pengikut Rasul datang ke Mekah, memang benar-benar niat untuk perang. Rasul memimpin perang itu dan dibagi 3 jalurnya, tengah, kanan, kiri, sehingga suku Quraisy pun nggak tahu ketika menerima dari tengah, oh ternyata dari kiri ada, kanan ada. Nah, sebelum itu 10.000 datang ke Mekah, Abu Sufyan yang saat itu belum jadi seorang Muslim datang ke Madinah, negosiasi dan sebagainya. Tapi ya apa boleh buat, perjanjian sudah dilanggar. Ya sudah, akhirnya Abu Sufyan tidak menemukan titik terang perdamaian saat itu. Akhirnya kembali setelah itu baru datang 10.000 pasukan. Nah, pas sudah sampai Mekah, ya apakah terjadi pertumpahan darah saat itu? Enggak terjadi. Akhirnya suku Quraisy menyerah. Akhirnya tidak ada pertumpahan darah. Dari situlah titik sebagai contoh pertama bahwasanya menaklukkan itu tidak harus dengan pertumpahan darah. Tidak pertumpahan darah, orang-orang yang diampuni dan sebagainya. Akhirnya berhala-berhala itu dihancurkan saat itu. Nah, saat itu ada namanya Utsman ibnu Tolhah. Ini sebenarnya ada 2 nama, Utsman ibnu Tolhah ibnu Abu Tolhah dan juga Utsman ibnu Abu Tolhah. Antara 2 ini lah pokoknya. Saya dari tadi nyari titik terangnya belum ketemu. Utsman ibnu Tolhah ini dulu saat perang Uhud ikut kaum kafir yang memerangi kaum muslim saat itu. Nah, di saat udah Fatu Mekah, saat perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan, Utsman ibnu Tolhah ini masuk Islam. Nah, saat masuk Islam, beliau saat itu diamanahi untuk memegang kunci Ka'bah. Nah, dipunyai kunci Ka'bah. Nah, saat itulah turun ayat An-Nisa surat ke-4 ayat 58. Mungkin bisa abang kakak dibuka yang punya HP, surat An-Nisa ayat 58. Ya. Sudah buka semua? Oke, kita coba baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya. 1 2 3. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'imma ya'izukum bih
Innallaha kana sami'an basira. Oke. Bisa dibaca artinya, Bang Isan? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di sini di awal, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, saat itu Rasul benar-benar memberikan amanah kunci Ka'bah itu kepada Utsman bin Thalhah. Nah, dari ayat ini kita bisa ketahui sesungguhnya Allah benar-benar menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau memegang amanat dengan baik. Saat ini, hari ini, detik ini kita di Paskas, ya, masing-masing pundak kita memiliki namanya amanah. Ya, yang sudah kita ketahui, ada yang menjadi koordinator kenceleng, ada yang sebagai sekretaris, ada yang sebagai bendahara. Semua ini amanah. Nah, sebenarnya yang memberi amanah itu bukan saya, bukan Pak Adi, bukan, tetapi Allah. Karena di sini tulisannya menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Saya, Pak Adi, apakah kita tahu di belakang antum semua antum kayak gimana? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Tetapi dari Allah melalui lisan kita semua sampailah karere bendahara. Hari ini CS, Bang Agung di Medinfo fotografi dan sebagainya, Bang Hanif di Nazib. Sebenarnya itu Allah yang menyuruh, tetapi melalui lisan-lisan hamba-hambanya. Nah, ini kan tulisannya yang berhak menerimanya. Terus bukan berarti kita sudah berhak menerimanya terus kita angkuh, terus kita berkepala besar, oh saya nih jadi ketua, awas ya. Enggak. Enggak, ya. Karena disinilah ujiannya. Ketika kita sudah diberi amanat, kita bisa amanat atau tidak. Karena ayatul munafiki salatun. Yang hafal yang pertama, berkata dusta, janji tidak tepati. 3, wa idza tumina khana. Apabila beri amanah dia. Nah, hati-hati. Kemarin saya juga dapat musibah sebenarnya. pulang saya jadi pengurus musola. Saya pulang hari Selasa ke Sukabumi Selasa. Rabu maghrib kotak amal musola dibobol, dirobek pakai gunting kan dari ini. Saya tuh mikir, ya Allah, gimana ya nanti saya di akhirat ditanyain gitu kan. Ya memang itu sekilas tempat umum. Kalau di rumah mungkin masih dijaga, ya tempat umum. Siang sepi, sore sepi, malam sepi, nggak digembok. Tapi dari situ saya udah mikir, ya Allah, amanah dicuri. Ya nggak seberapa sih duitnya. Tapi ya itu, ya sedikit apapun kita lengah, bahkan kita mematuhi amanah itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita nanti di akhirat. Tadi Ustaz Luman tadi pagi mengatakan apa? Tanggung jawab. Benar itu. Memang udah kita tanggung di dunia, kita jawab di akhirat. Nah, kembali lagi tadi ke amanah. Yang seperti saya katakan tadi, amanah bukan mesti suruhan, ya. Tapi juga larangan pun juga amanah. Sekarang coba saya pun semuanya kira-kira saya udah 5 bulan, abang kakak ada yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah benar-benar memegang amanah di Paskas ini maksimal atau belum? Saya pun juga belum. Sehingga dari sini kita tahu, oh ternyata amanah itu memang harus dilaksanakan. Kembali lagi tadi, amanah itu bukan dari saya, bukan dari Pak Adi, tapi dari Allah. Maka ketika kita tidak nurut kepada siapa yang memberi amanah itu,
atas izin Allah tadi, berarti kita tidak beramanah atau khianat. Gitu ya. Jadi kita ya di sini, di Paskas, di BMI, SPA, semuanya pun ya, ayo kita koreksi lagi, kita introspeksi diri lagi, kira-kira kita ini di posisi apa, amanahnya apa, yang disuruh apa, yang dilarang apa. Sehingga dari situ kita sudah bisa matok atau bisa berjalan lurus. Oh, saya istri sebagai kenceleng mendata tiap bulannya, melaporkan tiap bulannya, mencari kenceleng yang hilang, mendata ulang dan sebagainya. Ya, itu contoh. Nah, terus misalnya ada larangan, jangan beli kenceng sendiri gitu. Ya udah, jangan beli gitu. Sama ya, semua kita koreksi masing-masing. Kira-kira kita apa di Paskas ini ya, yang amanahnya apa, kira-kira sudah maksimal atau belum untuk memegang amanah itu. Ya, karena di sini kita emang ada ayat untuk kita harus memegang amanah dengan baik. Bahkan di ayat lain, Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya ya, itu akan dipertanggungjawabkan gitu. Semoga kita dijauhkan dari orang yang ciri-ciri orang dari berkhianat. Amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Satu, sifat akhlakul karimah kita sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, yaitu memegang atau memelihara amanat. Nah, masih banyak lagi akhlakul karimah lagi. Mungkin untuk hari ini, untuk apel hari ini cukup satu dulu ya. Jadi dari sini kita tahu ternyata Ustaz Luqman sering kadang-kadang di SMK begitu tegas terhadap pengemban amanah, terhadap Paskas, terhadap apapun itu, karena memang betul ayatnya kita selaku manusia pertama harus beramanah kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah suruh, menjauhi segala yang Allah larang, dan selanjutnya beramanah kepada sesama makhluk, yaitu saat ini kita di Paskas, amanahnya apa? Ayo kita sama-sama maksimalkan amanah itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik-baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari saya pribadi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.